Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua di tengah-tengah hiruk pikuk musibah yang Allah timpahkan kepada kita semua, umumnya di dunia, khususnya di negara kita Indonesia, berkaitan dengan wabah virus COVID-19. Di tengah-tengah hiruk pikuk tersebut, alhamdulillah kita masih bisa melakukan rutinitas kita sebagai seorang mahasiswa untuk terus belajar, dan salah satunya melalui cara online. Dan ini salah satu manfaat daripada teknologi saat ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, langsung saja. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hikmah musibah dalam pendidikan Nabi Muhammad SAW. Yang saya bahas di sini lebih kepada hikmah di balik sebuah musibah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, berlandaskan dari Al-Quran dan hadis tentunya. Oke, yang pertama, makna atau hikmah. Nanti sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang musibah. Jadi musibah itu adalah sebuah ujian atau cobaan yang ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan hikmah itu adalah sebuah pelajaran yang dapat kita ambil, kita raih, dan kita petik, yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi hidup kita, baik dari sisi duniawinya maupun nanti di akhirat. Oke, langsung next. Kita bahas, ada beberapa hal yang saya ambil, yang saya tulis di sini. Hikmah dari musibah yang Allah timpahkan kepada kita semua sebagai hambanya. Yang pertama itu adalah tujuan Allah atau hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah musibah yang ditimpahkan kepada kita adalah Allah itu, yang pertama, Allah itu ingin mengangkat derajat kita sebagai hambanya. Lulus atau tidak nih kita, gitu kan? Apabila kita lulus dari ujian, cobaan, musibah yang Allah timpahkan kepada kita, maka Allah akan angkat derajat kita. Nah, tentunya ini berdasarkan landasan ayat Al-Quran. Quran surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan Dia yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas bagian yang lain, beberapa derajat untuk menguji kamu melalui apa yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji seorang hambanya. Tujuan Allah tiada lain, itu hanya untuk mengangkat derajat seorang hamba. Kita bisa ambil sebuah kisah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya menjadi seorang nabi dan seorang rasul,
dan juga seorang pemimpin dari Anbiya wal Mursalin, dan juga akhir atau penutup dari semua nabi dan rasul. Sebelumnya kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir, dari semenjak kecil, bahkan sebelum dilahirkan oleh ibunya, sebelum Allah turunkan di muka bumi ini, kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan musibah dalam bentuk wafatnya ayahanda tercinta bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Selang 2 tahun kemudian ditinggalkan oleh ibundanya Siti Aminah. Selang 2 tahun lagi ditinggalkan oleh kakek tercintanya Abdul Muthalib. Semenjak kecil sampai kanjeng Nabi Muhammad diutus sekalipun menjadi seorang nabi dan seorang rasul, tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah demi musibah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengangkat derajat kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi seorang khalifah. Di mana menjadi seorang khalifah, jangankan khalifah alam semesta ini, menjadi khalifah dalam sebuah keluarga pun itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, tentunya harus memiliki basic yang kuat. Keteguhan, kesabaran, kegigihan, itu semua dapat didapatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui pelajaran-pelajaran yang ditimpahkan dalam bentuk musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah musibah yang Allah timpahkan kepada kita semua selaku hambanya, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan hanya matannya saja ya. Kalau Rasulullah SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menimpahkan sebuah musibah kepada seorang muslim, baik itu berupa sakit, wala hamin berupa kesusahan, wala huznin berupa kesedihan, wala adzan musibah dalam bentuk sakit dan lain-lain, hatta syaukati syakuha, sekalipun semisalkan musibah itu berbentuk tertusuknya diri kita dari sebuah duri, illa kafarallahu biha min khotoya, dari semua itu musibah yang Allah berikan kepada kita, mulai dari hal yang terkecil sekalipun sampai hal yang paling terbesar, illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Contoh hal kecil, kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk sakit. Dalam sakit itu, semasa kita sakit itu, apakah kita mampu untuk bersabar, ikhlas, tawakal pada Allah, berikhtiar dalam cara berobat dan lain-lain sebagainya. Apabila kita melakukan proses-proses selama sakit kita itu dengan cara ikhlas, tawakal, sabar berdasarkan ketentuan Islam dan dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita. Next, yang ketiga, hikmah dari musibah yang Allah timpah kepada kita itu adalah menanamkan jiwa yang ikhlas. Ketika kita ditimpah sebuah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ juga merupakan sebuah cobaan yang sangat luar biasa yang kita rasakan pada saat itu.
Apakah kita mampu untuk menyelesaikan ujian tersebut? Apakah kita gugur pada masa ujian-ujian tersebut? Apabila kita mampu untuk menanamkan rasa ikhlas dalam jiwa kita, apapun bentuk yang Allah timpahkan kepada kita, musibah yang Allah timpahkan kepada kita, baik yang kecil maupun yang besar, apakah kita mampu menerimanya dalam bentuk rasa ikhlas? Atau sebaliknya, kita semua justru berbalik, berburuk sangka, bahkan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa Allah memberikan musibah kepada saya? Apakah Allah benci kepada saya dan lain-lain sebagainya? Nah, ungkapan-ungkapan yang seperti itu adalah ungkapan rasa tidak terima dan tidak ikhlasnya seorang hamba ditimpah atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa mendidik kita dalam keikhlasan, juga kegigihan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas, tidak luput daripada musibah, cobaan, dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak mengenal siapa orangnya, baik orang miskin maupun orang kaya, bahkan seorang keturunan raja sekalipun tidak luput daripada musibah, cobaan, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah hikmah dari musibah yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah ini yang merupakan salah satu impian kita semua hidup di dunia ini, itu adalah sebabnya masuk surga. Allah memberikan musibah kepada kita semua itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat Al-Qur'an yang saya ambil di sini. Itu yang pertama Quran surah Ali Imran ayat 142 dan surah Al-Baqarah ayat 214. Yang pertama surah Ali Imran ayat 142 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum wa ya'lamus sabirin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Apakah kamu mengira, am hasibtum, apakah kamu mengira an tadkhulul jannah, kalian semua bisa masuk ke surga, wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah Subhanahu wa taala belum melihat, belum mengetahui, belum melihat gitu. Alladzina jahadu minkum, kita semua sebagai hambanya itu sudah berijtihad kepada Allah Subhanahu, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamus sabirin, dan Allah juga tidak melihat, mengetahui, dan Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang sabar. Wa ya'lamus sabirin, Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah, kita bisa berangan-angan ingin masuk ke dalam surga. Tapi apa yang telah kita lakukan sehingga kita dapat meraih surga tersebut gitu. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sementara kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Apabila kita ingin meraih surga, itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tentu banyak ujian, cobaan, dan musibah yang kita terima, yang kita ambil, yang kita dapati dalam kehidupan ini. Nah, apabila kita lulus dari musibah yang Allah timpahkan kepada kita, apapun itu bentuknya, itu bisa jadi sebagai jalan untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada sebuah pengorbanan dalam sebuah kehidupan itu. Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra
wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya Allah alam bimuradi am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannatah, kalian semua bisa masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sementara kalian semua padahal belum datang kepada kamu, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kamu, masalul ladzina khalu min qablikum, cobaan, musibah yang ditimpakan kepada kita semua sebagaimana halnya orang-orang terdahulu. Pada saat zaman-zaman kenabian sebelumnya ditimpakan musibah kepada mereka semua. Masat sumul ba'sa, baik itu berbentuk sebuah malapetaka, doro, kesengsaraan, wazulzilu, atau bencana alam, guncangan-keguncangan, baik dari segi lapar dan lain-lain sebagainya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga pada saat itu karena pertolongan Allah yang dianggap oleh mereka semua itu lambat datangnya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, menyatakan bahwa bilakah datang pertolongan Allah. Lantas Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ini juga merupakan sebuah pelajaran buat kita semua. Apabila kita mendapatkan sebuah musibah kepada kita semua, hendaknya kita bersabar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepadanya bagaimana langkah yang terbaik untuk kita lakukan, bagaimana kita mencari jalan keluar, berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Ala inna nasrullahi qarib, ini yang perlu kita garis bawahi. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Jadi itu adalah hikmah dan musibah yang dapat kita petik dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada yang saya lupa di awal-awal gitu tentang ayat yang berkaitan dengan musibah itu sendiri. Ini ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya, yang jelas itu surah Al-Baqarah juz 2 makro 2 sebelah kiri atas gitu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Ini merupakan sebuah bentuk macam-macam musibah. Minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dari rasa lapar, wal ju' minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kemiskinan, wal anfusi dari diri sendiri, wasamaras dan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Nah itu semua cobaan-cobaan itu semua itu bisa menjadikan diri kita semua ini menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang teguh, pribadi yang dapat menumbuhkan rasa keikhlasan dalam diri kita sendiri, dan juga menumbuhkan rasa kesabaran dalam diri kita sendiri. Karena kita semua di muka bumi ini diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Tentunya menjadi seorang khalifah di muka bumi ini paling kecil, memimpin diri kita sendiri ini, memimpin hawa nafsu kita sendiri ini, itu tidaklah mudah. Untuk bisa kita menjadi khalifah yang baik, tentunya Allah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua dalam bentuk sebuah musibah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.